suatu tempat bernama nggak ada namanya. Ya sebut aja ini tuh negeri... apa ya? Enaknya apa guys? Anjir lagi bisa nama gitu. Wes negeri Wakanda aja lah. Nah, di negeri Wakanda ini tuh sering terjadi penyerangan dan perebutan wilayah gitu. Jadinya wilayah di sana itu selalu jatuh ke tangan berbagai pemimpin dan diganti gitulah penguasanya. Nah, biasanya perebutan kekuasaan ini dilakuin sama para pemberontak muda yang nyerang dan ngambil alih kekuasaan para penguasa yang udah tua. Ya, soalnya ya mereka yang masih muda ini ya lebih kuat dan lebih fit gitulah dibandingin sama para penguasa yang udah tua. Jadinya ya easy puh, mending turu puh. Anjay. Ya, setiap wilayah kekuasaan yang ada di sana itu bakal selalu jatuh ke tangan mereka yang lebih muda. Dan pas mereka yang muda ini udah tua, ya wilayahnya mereka ini bakal diserang dan diambil alih sama generasi setelahnya yang lebih muda. Gitu. Intinya pemimpinnya itu bakal ganti ke yang lebih muda terus-terusan gitulah. Cuman ya gantinya itu lewat pemberontakan dan penyerangan gitu. Paham gak sih? Wis sembuh lah, oke lanjut. Nah, lalu di suatu masa, itu lahir sosok pejuang yang namanya itu si Alpha. Indonesia nomor 1 Alpha. Seorang pemimpin muda yang punya ambisi buat menguasai semua wilayah di negeri Wakanda. Dan ya, karena kegigihan dan jiwa mudanya, cuman dalam waktu singkat, si Alpha ini berhasil buat ngerebut dan menguasai sebagian besar wilayah yang ada. Yang bikin si Alpha ini dikenal sebagai salah satu top lokal pemimpin dengan wilayah kekuasaan terbesar di negeri Wakanda. Anjay. Dan ya, selama puluhan tahun, dengan tekad dan jiwa mudanya, si Alpha ini selalu berjuang buat mempertahanin sekaligus memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara menyerang para penguasa tua. Sampai hal itu ngebikin dia ini sadar kalau semakin waktu berlalu, dia ini ya makin tua. Dan kalau dia ini makin tua ya jadinya dia ini gak muda lagi. Yo gak salah sih. Ya, sadar akan dirinya yang makin menua, itu ngebikin si Alpha ini mikir, diriku semakin menua. Apakah suatu saat masa kejayaanku akan berakhir? Apakah suatu saat akan ada pemimpin muda baru yang mengalahkanku? Lalu, apa yang akan terjadi padaku selanjutnya? RUU perampasan aset terlupakan well. Ya si Alpha ini kepikiran lah sama masa depannya dia yang makin menua dan makin bau tanah. Si Alpha ini mikir kalau cepat atau lambat dia ini bakal dikalahin sama generasi yang lebih muda. Ya intinya si Alpha ini takut kehilangan semua kekuasaannya gitulah. Tapi ya, meski si Alpha ini selalu kepikiran begitu, tiap ada pemimpin muda baru yang berusaha nyerang dan mau ngerebut wilayah kekuasaannya si Alpha ini, entah gimana ya, dengan tubuhnya yang berumur dan bau tanah, si Alpha ini masih bisa ngasih perlawanan. Bahkan dia ini sampai bisa ngalahin para pemimpin muda itu dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Kata-kata hari ini Pak Alpha. Walaupun diriku sudah tua dan bau tanah, tapi aku tetap kuat dan gagah. Anjay. Ya meski si Alpha ini masih bisa ngasih perlawanan dan berhasil buat mempertahankan wilayahnya, tapi hal itu gak bikin dia ini berhenti kepikiran. Kalau seiring berjalannya waktu, tubuhnya dia ini makin melemah karena makin tua. Tahun demi tahun berlalu, si Alpha ini ngelihat satu persatu menteri kerajaannya yang seumuran sama dia ini pada mokat. Gara-gara ya udah berumur dan udah waktunya mokat. Sampai pada akhirnya, itu cuma sisa si Alpha, seorang pemimpin, satu-satunya orang paling tua di kerajaannya. Menteri-menterinya dia, para prajuritnya dia ini udah digantiin sama generasi yang lebih muda. Ya meski si Alpha ini punya bawahan dan prajurit muda yang setia dan bakal berjuang buat dia, tapi ya kalau dia ini makin tua terus mokat ya, dia ini bisa apa? Ingat mati. Dan hal itu ngebikin si Alpha ini yakin kalau gimana pun juga, cepat atau lambat, dia ini bakal mokat dan dia ini bakal kehilangan semua kekuasaan yang dia miliki. Andai saja aku bisa melawan kematian. Kematian adalah musuh sejati umat manusia dan mereka tidak berani melawannya. Mereka melupakan keinginan sejati mereka dan lebih memilih untuk terkekang dalam rantai kematian. Tapi kau Alpha, kau sangat ingin menantangnya. Anjay. Ya, di sisa umurnya yang bau tanah, entah kenapa di tiap malam, si Alpha ini selalu mimpi tentang suara misterius yang bisikin dia. Kabur aja dulu. Ya, awalnya si Alpha ini ngira kalau itu cuma mimpi biasa. Tapi semakin waktu berlalu, mimpinya dia ini jadi makin jelas. Dan kadang, di suatu mimpinya, dia ini digentayangi sama sesosok monster misterius. Takutnya. Akhirnya si Alpha ini pun mutusin buat nyari tahu. Keesokan harinya, dia ini nyari-nyari info di sebuah perpustakaan kuno kerajaan. Dan di sana dia ini nemuin buku sakral yang isinya itu ngejelasin tentang Lord of Greed, atau artinya itu dewa keserakahan. Anjay. Nah, pas si Alpha ini ngebaca isi buku itu, tiba-tiba di saat itu juga dia ini ngedengerin suara misterius yang selalu muncul di mimpinya. Tidak ada yang salah dari keserakahan. Dan tiba-tiba di hadapannya muncullah
sang Lord of Greed. Buset, minimal perkenalan, Ci Oilah. Alpha, aku tahu kau ingin mempertahankan kekuasaanmu untuk selamanya. Tapi tubuhmu yang fana tidak akan bisa mencapai keinginanmu itu. Ngawur, Ci! Diam dulu, goblok. Bergabunglah denganku, Alpha. Jadilah bagian diriku. Ambil jalan iblis. Capai keabadian dan kuasai semuanya. Kekuasaan yang abadi. Ngawur, Ci! Ya, si Alpha yang takut kehilangan kekuasaannya ini langsung terhasut lah dan tenggelam dalam keserakahan. Tanpa banyak bacot, dia ini langsung menerima perjanjian dari makhluk itu dan bergabung dengannya. Gas! Dan seketika... Bas! Ya, seketika raga manusianya si Alpha ini hancur. Nah, terus dari dalam muncul bunga mawar yang baru tumbuh. Si Alpha ini terlahir kembali dengan tubuh baru yang punya keabadian dan juga kekuatan dari sang Lord of Greed. Dan sekarang dia ini dikenal sebagai Revenant of Roses, atau artinya itu sang mawar yang bangkit kembali. Anjay. Dan dengan kekuatan dari sang Lord of Greed, dengan tubuh barunya yang abadi, si Alpha ini bertekad kalau dia ini bakal naklukin semua wilayah yang ada dan juga mempertahankan kekuasaannya buat selama-lamanya. Tamat. Alpha, rajaku yang terkutuk, sudah waktunya menanggalkan tubuh yang fana itu. Ikutlah denganku mengejar keabadian.